Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan program with PLSQL deklarasi variabel. Saya Gita Islamianto Firdaus, NRP 21031 21031. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah mengenal blok PLSQL beserta bagiannya, yang kedua memahami variabel dalam PLSQL, dan yang ketiga dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSQL. Blok PLSQL. Yang pertama, struktur, kedua tipe-tipe, ketiga konstruksi program, keempat penggunaan variabel, kemudian yang kelima penanganan variabel, keenam tipe-tipe variabel, ketujuh deklarasi variabel, kedelapan aturan penamaan, kesembilan inisialisasi, 10 tipe data skalar, 11 atribut percent type, kemudian 12 tipe data komposit dan LOB, kemudian 13 variabel bin, ke-14 DBMS output put line, kemudian 15 latihan soal. Pada materi yang pertama yaitu struktur PLSQL. Struktur PLSQL yang pertama adalah declare. Declare merupakan bagian deklarasi. Kemudian yang kedua begin sampai end, yaitu merupakan bagian yang dapat dijalankan atau executable. Dan bagian di antara begin dan end terdapat bagian yaitu exception, merupakan bagian penanganan kesalahan. Kemudian yang kedua tipe-tipe blok. Pertama tipe blok anonymous, yaitu yang terdiri dari declare, begin, statement, exception, kemudian diakhiri oleh end. Kemudian yang kedua adalah tipe blok prosedur, yang diawali dengan klausa procedure name, is, begin, statement, exception, lalu end. Kemudian function pada awalnya dideklarasikan menggunakan klausa function name, kemudian return data type, is, begin, statement, exception, lalu end. Ketiga, konstruksi program. Lingkungan yang memakai PLSQL. Yang pertama Oracle Server, Data Server Construct, dan yang kedua Oracle Development Tools, yaitu atau Tools Construct. Bagian-bagian yang mengkonstruksi lingkungan. Untuk database server construct terdiri dari anonymous blocks, kemudian stored procedure or function, yang ketiga stored package, kemudian database trigger, lalu object types. Kemudian untuk tools construct, bagian-bagian yang mengkonstruksinya yang pertama adalah anonymous blocks, kemudian application procedure or functions, ketiga application package, keempat application trigger, kemudian yang terakhir object types. Kemudian bagian keempat penggunaan variabel. Fungsi variabel PLSQL. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk yang pertama penyimpanan data sementara, yang kedua manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle, ketiga reusability, artinya variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Kemudian yang keempat memudahkan maintenance, artinya pada penggunaan percent type dan percent row type deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Untuk ini kita akan membahasnya pada session selanjutnya. Kemudian yang kelima penanganan variabel.
Penggunaan variabel dalam PLSQL. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan dengan berbagai cara, seperti berikut. Yang pertama, deklarasi dan inisialisasi variabel. Yang kedua, menandai nilai baru. Yang ketiga, melewatkan nilai melalui variabel sebagai parameter. Dan yang keempat, menampilkan suatu proses pada variabel output. Kemudian yang keenam adalah tipe-tipe variabel. Tipe-tipe variabel dalam PLSQL antara lain tipe data scalar, tipe variabel scalar, kemudian yang kedua composite, ketiga reference, dan yang keempat LOB atau large object. Berikut ini adalah tipe data, kemudian contohnya. Untuk boolean, contohnya adalah true. Kemudian tipe data date 25 Jan 01. Kemudian tipe data blob merupakan contohnya adalah data foto. Tipe data long, contohnya itu data percakapan. Tipe data number, contohnya seperti angka float. Kemudian bfile, contohnya adalah data film. Varchar 2, contohnya misalkan nama kota. Kemudian bagian ketujuh, deklarasi variabel PLSQL. Sintak umum deklarasi variabel PLSQL yang pertama adalah didahului dengan identifier, kemudian atau konstan, kemudian data type, option, not null. Contohnya declare vHireDate bertipe data date, vDepNo tipe data number dengan panjang 2, not null, dan diinisialisasi sekaligus yaitu dengan nilai 10. Kemudian vLocation memiliki tipe data varchar, memiliki panjang 20, dan inisialisasi langsung yaitu Atlanta. Kemudian konstanta com memiliki tipe data number, berisi nilai 140. Aturan penamaan pada bagian yang ke-8. Variabel diawali dengan v, lalu diikuti underscore, lalu nama variabel. Contohnya adalah vname. Boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel, misalkan contoh employee underscore id. Untuk konstanta diawali dengan c, lalu diikuti underscore, lalu nama konstanta. Contoh c underscore p. Yang ke-9 adalah inisialisasi variabel dengan sintak. Yang pertama identifier, titik 2 sama dengan ekspresinya. Contoh vHireDate langsung diinisialisasi dengan nilai 1 Januari 01. Kemudian vHireDate default 01 Januari 01. Kemudian vCity memiliki tipe data varchar dengan panjang 30, not null, diinisialisasi yaitu Oxford. Yang 10 adalah tipe data scalar. Variabel memiliki tipe data scalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk scalar yaitu number, karakter, date, dan boolean. Contoh declare vjob memiliki tipe data varchar 2 dengan panjang 9. Kemudian vcount merupakan binary integer dengan nilai 0. vTotalCell dengan tipe data number bernilai 0. Kemudian vOrderDate bertipe data date yang nilainya yaitu sysdate plus 7.
Untuk konstanta text rate memiliki tipe data number, langsung diisi dengan nilai 8,25. vValid bertipe boolean not null dengan nilai true. Kemudian bagian yang ke-11 yaitu atribut %type. Atribut %type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Sintak umum, identifier, tabel, titik kolom name, kemudian %type. Contohnya vname employees titik last name %type, vname balance, vbalance %type dengan nilai 10. Pada bagian ke-12 yaitu tipe data komposit dan LOB atau large object. Tipe data composite memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data composite dikenal dengan istilah collection, terdiri dari table, record, nested table, dan array. Tipe data LOB atau large object dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misalkan teks, grafik, image, video, dan suara. LOB juga mensupport random access terhadap data. Yang termasuk tipe data LOB antara lain CLOB, BLOB, Bfile, NCLOB. Kemudian yang ke-13 adalah variabel bin. Merupakan variabel dalam host environment. Variabel bin digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PL/SQL dengan deklarasi variabel, nama var, kemudian tipe data. Contohnya variabel getSalary number. Lalu begin. Setelah begin, select salary into gSalary from employees where employee ID sama dengan 178 and slash, kemudian print gSalary. Contoh yang kedua, variabel gMonthCell bertipe number, define pannualCell sama dengan 50.000, set verify off, declare vCell number pannualCell, bikin gMonthCell sama dengan vCell per 12 and kemudian print gMonthlyCell. Kemudian pada bagian ke-14 yaitu DBMS output putline. Jadi bin variable selain ditampilkan dengan print juga dapat ditampilkan dalam blok PL/SQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu DBMS output putline. Untuk menggunakan fungsi ini, maka server output harus diset on. Contohnya seperti berikut. Yang pertama adalah set server output on. Kemudian di file pannualCell langsung diisi nilainya yaitu 50.000. Kemudian declare vCell bertipe number, bikin vCell sama dengan vCell per 12, kemudian DBMS output putline untuk mencetak the monthly salary is to char variable vCell and slash, kemudian latihan soal. Soal pertama, pada tipe assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid? Kemudian nyatakan tipe datanya. A. vDays to go, yaitu v.date means date. B. vSender user to char v
step no. C. Visa $100.000 plus $250.000. Yang D. V flag bernilai true. Dan yang E. VN1 sama dengan VN2 lebih besar dari 2 kali VN3. F. V value bernilai 0. Kemudian soal kedua, buat anonymous block untuk menambahkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dpms output line. Untuk mengerjakan kedua soal ini, maka di sini saya akan menggunakan iSQL Plus. Pertama kali kita login. Kita minimize. Untuk soal pertama yang A, kita coba tuliskan declare v this to go tipe date, kemudian v do date juga bertipe date, dengan langsung diisi yaitu sysdate. Mana sysdate ini merupakan nilai yang diambil dari tanggal sistem komputer ini. Kemudian begin, lalu v this to go sama dengan v do date dikurangi sysdate. Kita end slash, kemudian kita execute. Terjadi error. Jadi untuk soal nomor 1A, maka statement v-days to go sama dengan v-do-date in sysdate adalah tidak valid. Kemudian untuk soal 1B, coba tuliskan v sender tipe var char memiliki panjang 10, kemudian v depth no number, langsung kita beri nilai 10 dan begin v sender user beri tanda concatenation, artinya menggabungkan, to char v depth no, kemudian kita execute. VLSQL procedure successfully completed. Berarti dalam hal ini statement B adalah valid.
satu tadi statementnya tidak valid. Kemudian kita coba untuk yang soal ke C. Dulu yang soal 1C, declare kita ubah v sum bertipe number, dan untuk setelah begin kita masukkan v sum nilai $100 plus $250.000. Kita execute. Error. Terjadi error, sehingga untuk statement 1C adalah tidak valid. Kemudian untuk yang 1D kita coba v flag bertipe boolean, kemudian kita isi nilai v flag yaitu true, dan kita execute. PLSQL procedure successfully completed, sehingga untuk statement ini yaitu valid. Kemudian untuk yang 1E, kita coba declare v n1 bertipe number, kemudian variabel v n2 juga bertipe number, misalkan langsung kita isi dengan nilai 2. Lalu variabel v n3 juga bertipe number, kita langsung isi nilainya yaitu 3. V n1 sama dengan v n2 besar dari 2 kali v n3. Kita execute. Terjadi error. Bisa kita lihat di sini bahwa expression is of wrong type, sehingga untuk statement ini tidak valid. Kemudian untuk yang F, declare v value bertipe number, langsung misalkan isi 2. V value 0, dan kita execute. PLSQL procedure successfully completed, sehingga untuk ini statementnya adalah valid.
lanjutkan dengan soal nomor 2. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Menggunakan bin variabel untuk cara yang pertama, dan yang kedua menggunakan dbms output line. Dan untuk cara yang pertama, kita menggunakan bin variabel dengan perintah print untuk menampilkannya. Variabel Oracle. Kita isi dengan tipe data varchar 2 karena berbentuk sebuah kalimat, nantinya akan diisi. Kita isikan panjang yaitu 100, kemudian bikin. Setelah bikin, kita masukkan katanya di Oracle. I love Oracle. Kita execute. Successfully complete. Dan kita print. Kita execute lagi. Keluar. Ini hasilnya. I love Oracle dengan variabel VOracle. Kemudian kita menggunakan cara yang kedua, menggunakan dbms server output line. Sehingga untuk hal pertama yang dideklarasikan adalah jangan lupa set server output on, dan kita declare v Oracle tipe varchar 2 dengan panjang 100, bikin. V Oracle I love Oracle. dbms output line Oracle and kita execute. Keluarlah I love Oracle. PLSQL procedure successfully complete. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk materi deklarasi variabel PLSQL. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.